Yuk, kali ini aku kasih contoh, tapi nggak mulai dari nol ya. Jadi aku kasih contoh yang gimana sih biar tulisannya itu nggak ngasal nulis, meskipun memang nulisnya ngasal. Maksudnya nulisnya memang anggar nulis ya. Jadi gimana ya, biar tulisannya itu juga punya panduan-panduan khusus, kira-kira tulisannya kemana itu. Kita ada beberapa jenis keyword keyword research. Keyword research itu banyak, tapi kita hari ini aku akan mengajarkan tentang menggunakan keyword planner. Jadi sebenarnya ini untuk advertisement atau periklanan sebenarnya, bukan untuk pencarian kata kunci yang benar ya. Jadi nggak apa-apa, ini bisa digunakan. Jadi contoh, kita akan masuk ke keyword ulang ya. Di sini ada keyword planner. Keyword planner itu kita klik dan habis itu kita buka keyword planner. Sampai sini kita akan nyoba discover new keyword. Jadi ini pakai default Indonesia, isinya juga Indonesia. Kita akan masukkan kategori wisata gitu ya. Di wisata kita akan coba buka. Setelah itu di sini ada average monthly competition, add impression share, top of page dan sebagainya. Untuk seorang penulis atau content creator itu lebih mengutamakan melihat dari dua ini, average sama competition. Di sini ada brand dan sebagainya, itu digunakan untuk acuan. Jadi kita mau cari mana nih, di pantai, di bukit, di pulau, di gunung, kotanya mana nih, dan lain sebagainya. Jadi kita akan cari di sini. Misal kalau yang apa ini, wisata Batu Malang, wisata, kita lihat yang average-nya, monthly average-nya tinggi. Atau mungkin kita bisa menggunakan yang bid low-nya yang rendah itu tinggi. Ini ada, di sini ada Lawang Sewu. Tiket masuk Lawang Sewu itu 100 pencarian sampai 100k pencarian rata-rata per bulan. Iya, sebelumnya ini kita bisa gunakan last 12 bulan, kita bisa ganti berapa, misalkan ganti 6 bulan atau berapa gitu kan. Jadi selama 6 bulan ini tiket masuk Lawang Sewu pencarian 100 sampai 1k orang, 1000 orang yang mencari, dengan kompetisinya itu low, jadi masih punya peluang yang tinggi. Harganya per 1000 adalah 6000 perak dan paling tinggi 9000. Jadi di sini ada Lawang Sewu, karena saya ingat kuat di Lawang Sewu. Jadi kita cari Lawang Sewu ya di sini. Ini Lawang Sewu. Jadi belanja Semarang itu ada Lawang Sewu, di religi Semarang juga Lawang Sewu, di Menguak 4 sisi ini juga ada Lawang Sewu. Jadi kita coba cek dulu aja, di lebih konsistennya Lawang Sewu doang itu ada di ini, Menguat 4 sisi lain dari Lawang Sewu. Kita buka. Jadi kita di sini cari tinggal yang wisata ini, kita ganti menjadi Lawang Sewu. Di Lawang Sewu kita result. Sini akan terlihat, jadi akan terlihat keyword ID, keyword your provider dan sebagainya. Intinya kita bisa melihat patokan-patokan mana apa saja yang harusnya kita tulis di sini. Jadi wisata Lawang Sewu, ada nggak tulisan di sini, di ini tentang SEO quick ya. Jadi kita cuma lihat doang, kita tutup dulu for any domain. Kita search pakai Ctrl F, kita cari tentang, di sini ada wisata Lawang Sewu. Cari, ada nggak? Nggak ada, harusnya ada. Jadi bagaimana caranya, kita akan menuliskan. Jadi di sini harusnya harus ada wisata Lawang Sewu di dalam artikel ini. Ini aku mencoba merombak, bukan aku sebagai di sini sebagai editor, bukan sebagai content creator ya. Jadi salah tempat ikonik Jawa Tengah adalah Lawang Sewu Semarang. Wisata Lawang Sewu Semarang jadikan untuk tempat wisata Semarang. Tak hanya dijadikan untuk tempat wisata Semarang saja, namun wisata Lawang Sewu. Kita masukkan di sini, wisata Lawang Sewu. Ternyata menyimpan banyak cerita. Kita punya satu kata kunci wisata Lawang Sewu di sini. Ini kita bisa lihat di sini berapa artikel. Ada 600 kata. Jadi paling enggak kita punya 2 kata wisata Lawang Sewu. Atau mungkin 3 kata. Jadi per 200 kata itu ada satu keyword yang harus kita sisipkan. Jadi setelah merdeka, wisata Lawang Sewu sebagai kantor kereta api belum bisa masuk. Arsitek gaya interior kereta dipungkiri, arsitek Lawang Sewu Semarang, kisah mistis, fakta Lawang Sewu. Secara sistem merinding, ternyata ada beberapa fakta yang semua orang tahu. Wisata Lawang Sewu Semarang nyatanya hanya memiliki. Jadi sini kita jadikan wisata.
wisata Lawang Sewu Semarang. Jadi kita punya dua kata kunci wisata Lawang Sewu di sini. Ya, gitu ya. Sampai sini paham ya? Bis itu sebenarnya harusnya nggak jangan tak sebenarnya sih, tapi ada beberapa praktisi yang mengatakan boleh-boleh saja asal tidak terlalu sering, atau mungkin bisa diganti kalau sudah ada yang apa ya, intinya related, mungkin sama wisata religi. Tadi kan ada wisata religi, kalau ada Lawang Sewunya kita masukkan. Jadi nanti kita cek dulu ya, kita cek di wisata religi di Lawang Sewu, kita cek di sini adakah Lawang Sewunya. Kita search, kita cek di sini Lawang Sewu, dan ternyata nggak ada. Jadi sini yang mengingatkan kita adalah salah satu lumpia ya, kuliner wisata Lawang Sewu. Ini Lawang Sewunya harusnya ke Lawang Sewu ini, tapi nggak masalah. Kita fokus cara pembuatan konten dulu. Oke. Di sini ada bangunan Lawang Sewu, meskipun kecil ya, 300, tapi rata-rata juga orang mencari antara 10 sampai 100 itu mencari tentang bangunan Lawang Sewu. Kita masukkan satu aja karena cuma 10 sampai 100 kita masukkan aja di sini. Bangunan Lawang Sewu ada nggak? Kok nggak ada? Ini kita buat di sini. Harusnya ada gitu loh. Gaya bangunan Lawang Sewu ini merupakan khas Belanda. Kita buat di sini. Ini jadi ada satu tentang bangunan Lawang Sewu kan, bangunan Lawang Sewu. Setelah itu kita lanjut lagi, di bawahnya ada legenda Lawang Sewu. Legenda Lawang Sewu ada 10, jadi kita kasih juga satu kata kunci di dalamnya, yaitu legenda Lawang Sewu. Karena kenapa aku mengandalkan kualitas, harus bisa ada kualitasnya, jadi jangan hanya kuantitas saja sih. Legenda itu bisa berhubungan dengan kisah mistis ya. Tak kaget dengan kisah mistis dari bangunan Lawang Sewu ini. Legenda memang menyimpan Lawang Sewu memang menyimpan usut punya usut. Ini dari basement gedung tua tersebut. Basement merupakan tempat aliran air yang sebagai pendingin ruangan. Jadi usut punya usut kita atau cerita mistis kita itu berganti menjadi legenda. Legenda cerita mistis, jadi kan legenda Lawang Sewu tentang cerita mistis ini berasal dari basement gedung tua, jadi ada legenda ya sampai di sini. Jadi ada legenda Lawang Sewu. Setelah itu kita lihat lagi di bawahnya ada sejarah Lawang Sewu adalah, jadi yang paling besar di sini kita lihat adalah sejarah Lawang Sewu. Ini kita harus punya sejarah Lawang Sewu paling enggak kan 2 sampai 3. Tapi di sini nggak ada sejarah Lawang Sewunya. Gimana caranya? Kita buat di sini. Ini kan sejarah, ini sejarah Lawang Sewu. Ya, menyebutnya sebagai Lawang Sewu adalah bahasa Indonesia, artinya adalah 1000-an. Dibangun pada ini lawas Lawang Sewu Semarang, awalnya bernama dulu digunakan sebagai kantor ini. Setelah merdeka zaman dulu ya, ini baru satu kan. Sejarah Lawang Sewu bermula, harusnya bisa ada kata-kata seperti itu. Ya di sini mungkin sejarah Lawang Sewu. Lawang Sewu bermula setelah saat kemerdekaan atau setelah saat merdeka, Lawang Sewu Semarang digunakan sebagai kantor kereta api Indonesia KAI. Selain itu, gedung 2 lantai ini juga pernah dijadikan markas untuk Kodam Diponegoro dan kantor pemerintahan Provinsi Jawa Tengah. Jadi seperti ini bisa juga, atau mungkin di atasnya. Bangun pada tangan ini sejarah Lawang Sewu. Mungkin gini, kita ganti ya. Jadi ya, sejarah Lawang Sewu kita taruh sini aja.
atau dalam bahasa Indonesia adalah 1000 pintu. Sejarah Lawang Sewu bermula dibangun tahun, nah sini. Jadi seperti ini ya. Jadi sejarahnya ada. Setelah itu yang di bawahnya adalah Lawang Sewu adalah. Sudah dua kan tadi ya sejarah Lawang Sewu. Di Hider sama di itu. Oke, Lawang Sewu adalah ini juga harusnya ada. Jadi biar jadi masuk gitu loh. Lawang Sewu adalah, kita masyarakat sekarang menyebut Lawang Sewu atau dalam bahasa Indonesia artinya adalah sebuah pintu. Ya, jadi Lawang Sewu adalah sebutan dari warga sekitar yang berarti memiliki 1000 pintu. Seperti ini. Oke ya. Jadi karena Lawang Sewu cuma bisa dimasukkan satu, mulai jelasnya bersama beradanya di dalamnya ternyata banyak sekali. Mari kita bahas ini sebelah ini. Ini bahas sisi lain Lawang Sewu Semarang. Asal usul Lawang Sewu. Ada nggak di sini? Nggak ada. Mari kita bahas sisi lain Lawang Sewu Semarang. Dimulai dari asal usul Lawang Sewu hingga dijadikan objek wisata. Jadi ada nggak objek di sini? Nggak ada ya? Nggak ada. Jadikan objek wisata, kita gunakan aja objek wisata di Semarang. Ini ya. Setelah itu kita lanjut lagi cerita Lawang Sewu. Jadi kita masuk ke kisah mistis ini. Saat masih sudah pada zaman cerita Lawang Sewu, pada zaman tentang cerita mistis. Coba mana sih? Legenda Lawang Sewu tentang cerita mistis ini bisa di basement gedung tua tersebut. Cerita Lawang Sewu. Nah, ini kan bisa masuk ini. Cerita Lawang Sewu bermula pada zaman penjajahan Belanda. Kita masukkan aja. Bisa terlalu banyak sebenarnya, cuman kita bisa ini cerita mistis Lawang Sewu ini bisa kita masukkan di sini. Kisah mistis jadikan cerita mistis. Cerita mistis Lawang Sewu. Terus sampai di bawahnya. Jadi kita bisa cari lagi. Thailand jika banyak penampakan yang jadi sementara di penjara berdiri gelap terbisung bau-bau aneh, hanya di lorong. Di sini ada nggak? Selain cerita mistis, ya ini kita masukkan. Selain cerita mistis Lawang Sewu yang membuat bulu kuduk merinding, ya bisa kan masukkan. Oke. Arti Lawang Sewu ini adalah masuk di tadi bisa kita artikan. Yang Lawang Sewu atau dalam bahasa Indonesia artinya adalah 1000 pintu, ini bisa digantikan. Jadi menyebutnya sebagai Lawang Sewu atau dalam bahasa Indonesia arti Lawang Sewu ya. Arti Lawang Sewu adalah 1000 pintu. Jadi Lawang Sewu adalah sebutan dari warga sekitar yang berarti memiliki 1000 pintu. Oke, paham ya? Mitos. Sudah belum mitos? Belum ya? Mitos, Lawang Sewu, sejarah dan sebagainya. Jadi sejarah sudah ada, arsitek Lawang Sewu di sini. Ada nggak? Arsitek Lawang Sewu kita bisa masukkan ke bangunan, mungkin gedung Lawang Sewu. Ini ada gedung Lawang Sewu kan? Kita masukkan di sini gedung Lawang Sewu. Ini ada gedung nih. Gedung Lawang Sewu, habis itu tentang cerita sejarah. Jadi kita masukkan di sini gedung. Bukan arsitek. Gedung Lawang Sewu. Silakan arsitektur. Sampai sini ya. Jadi kita pakai inti-inti di sini. Kita cari yang average-nya besar. Habis itu kita masukkan.
untuk dimasukkan, nggak perlu semuanya juga. Ada nggak yang average-nya besar lagi gitu? Mungkin Lawang Sewu angker. Nah, saya dimistis kan. Jadi tak heran jika banyak penampakan ada di sini. Tanah atau ini berjalan merangkak, sementara itu hanya di lorong bawah tanah. Konon ada sosok hitam ini di bawah tersebut. Tak heran, ya, tak heran. Tak heran jika ini harus ada ini kok mitos apa ini Lawang Sewu angker, ya kan? Tak heran jika Lawang Sewu angker. Jadi kita bisa nyari apa ini gambarannya ini, dimasukkan di mana nih? Sejarah singkat, makalah, sejarah, mitos, cerita mistis. Ya, kita bisa masukkan di sini. Kira-kira apa ya? Bisa membuat Lawang Sewu angker. Dan jika masyarakat sekitar berpendapat ya, berarti ya, berpendapat bahwa Lawang Sewu angker. Seperti ini. Gampang kan? Terus ada banyak di sini kan, udah selesai semua. Kita mulai gedung Lawang Sewu, sejarah Lawang Sewu, gedung Lawang Sewu, cerita mistis Lawang Sewu, fakta Lawang Sewu. Di sini ada namanya itu gambar Lawang Sewu. Kalau nggak salah ada gambar ya, gambar Lawang Sewu. Kita tinggal bisa masukkan di sini. Harusnya ada kita buat gambar Lawang Sewu. Dimana kira-kira kalau kita udah nggak ada ininya, ini harusnya per gambar itu punya alt sendiri-sendiri. Tapi kalau nggak dibuat ya harusnya dibuat sih. Sebenarnya harusnya dibuat. Kita cari di sini ada fit root image, kita klik. Ya. Detail Semarang ini kita ganti ya. Lawang Sewu Semarang, gambar Lawang Sewu Semarang. Kita ganti gambar Lawang Sewu Semarang. Oke. Set feature. Ini masuknya sejarah Lawang Sewu. Mana tadi? Salah tadi ya. Ini maksudnya itu sejarah Lawang Sewu. Ini kan kita edit di cara editnya gimana ini? Cara editnya gimana ini? Replace open media library. Di sini ada, kita ganti sejarah Lawang Sewu. Selesai ya. Select. Jadi ini menjadi sejarah Lawang Sewu. Ini kan. Kalau kita coba ganti semuanya, fotonya kita copy dulu ya, kita simpan dulu ya. Kita replace open media library. Kalau kita ganti semua jadi sini, captionnya kita ganti, nanti akan berubah kan sejarah Lawang Sewu. Jadi yang kita ganti sebenarnya itu adalah alt title caption, alt title description, captionnya biarkan saja caption foto bla 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 seperti ini. Sejarah Lawang Sewu. Jadi namanya juga sebenarnya dibenerin, gedung Lawang Sewu. Ini kita replace open media, ada gedung Lawang Sewu ya. Ini nggak perlu pakai www karena setiap Instagram tuh pasti pakai www ya. Ini cerita mistis Lawang Sewu. Kita kasih di gambarnya juga kita SEO-kan, jadi nggak cuma 3 ini apa maksudnya nggak tahu ini, jadi kita SEO-kan semuanya. Jadi buatan konten yang baik dan benar itu harus sesuai fakta Lawang Sewu. Lah, fakta Lawang Sewu itu sebenarnya apa gitu loh, bisa dimasukkan kemana gitu loh. Fakta Lawang Sewu, ini lokasi Lawang Sewu kan harusnya ada kan ya, ada di daerah mana, tapi bentar ya, kita replace, kita open media library. 9 nya apa gitu loh, enggak jelas ya kan. Kita cek dulu di sini ada namanya itu lokasi Lawang Sewu. Lokasi Lawang Sewu berada di ya, enggak ada ya di sini. Salah satu tempat mulai dari sejarahnya yang syaratnya makna ternyata sama sekali ternyata banyak sekali. Jadi kita namun ya kita masukkan di sini lokasi Lawang Sewu. Nah, lokasi Lawang Sewu berada di tengah kota. Di tengah kota di daerah itu Tugu Muda ya. Lokasi pertama Tugu Muda Semarang kan?
lupa. Lokasi Lawang Sewu berada di mana lokasi? Lokasi mana lokasi setahu ya Tugu Muda. Lawang Sewu harga tiket juga harusnya ada, soalnya kan tadi niatnya harga tiket, jadi harga tiket harus ada ya, karena memang tadi awalnya harga tiket ya. Jadi lokasi Lawang Sewu berada di pusat kota kan. Ini menjadi tempat di pusat kota, seingat saya di pusat kota. Lokasi Lawang Sewu, alamat Lawang Sewu, saya ingat Tugu Muda itu, daerah Tugu Muda Semarang, berada di tengah kota di daerah Tugu Muda Semarang, beralamat Jalan Pemuda Jalan Pemuda Sekayu Semarang, Kota Semarang, Jawa Tengah. Ini ya, jadi tiket masuk, jadi tiket masuknya Lawang Sewu, karena tadi memang kita masuk ke Lawang Sewu ini kan gara-gara tiket ya, tiket masuknya Lawang Sewu. Jadi kita cek tiket masuk Lawang Sewu. Berapa tiket masuknya sekilas? Tiket masuk 10.000 sampai 30.000. Nah, ya. Kita masukkan di sini. Lokasi Lawang Sewu berada di beberapa desa. Lawang Sewu namun ternyata menyimpan banyak cerita. Lokasi Lawang Sewu berada di beberapa mulai ini nggak nyambung ini ya. Untuk menikmati wisata dan menelusuri apa yang ceritanya tentang 4 sisi ya, sisi lain Lawang Sewu, menelusuri wisata, untuk menikmati wisata Lawang Sewu, dibutuhkan tiket masuk yang cukup murah. Harga murah. Harga tiket masuk Lawang Sewu adalah berkisar antara Rp 10.000 sampai dengan 30.000. Harga ini belum termasuk tour guide, jadi objek wisata Lawang Sewu ini ya, dimasuk ini Lawang Sewu. Lokasi Lawang Sewu berada di tengah ini. Untuk menikmati wisata Lawang Sewu dibutuhkan tiket masuk yang cukup murah. Harga tiket masuk Lawang Sewu adalah berkisar antara ini. Mari kita bahas sisi lain Lawang Sewu Semarang, dimulai dari asal-usul Lawang Sewu. Asal-usul Lawang Sewu atau sejarah yang syarat makna. Sejarahnya yang syarat akan makna hingga dijadikan objek wisata Lawang Sewu.
Ternyata banyak sekali informasi yang bisa kita ambil dari bangunan kuno satu ini. Sini ada yang tadi menarik kisah-kisah yang dari dalamnya. Ya, kita hilang ya. Ya, seperti ini jadinya. Gampang kan? Jadi kita merubah satu, ini kalau merubah ya, tapi kalau mau nulis ya, tadi ada beberapa apa sih yang belum aku tulis. Jadi ada, oh iya, harganya ya kayak anggap aja 5W1H sih, cuman kita kemas dengan bahasa-bahasa yang mudah atau enak dibaca. Jadi target pasar kita siapa, jadi 756 kata kan, saya itu kita update. Oke, seperti itu. Jadi kalau ada pertanyaan tinggal tanya aja. Sebenarnya masih ada banyak keyword research, salah satunya kita coba gunakan Google Keyword Planner. Ini gratis ya, karena ada yang berbayar juga. Kita ini gratis juga, ini Keyword Everywhere namanya, Keyword Everywhere. Tapi kalau tadi tanya tentang SEO Quick, jadi SEO Quick tadi apa sih mas? SEO Quick ini sebenarnya digunakan untuk melihat rank Alexa berapa, umurnya berapa, terus sudah di indeks berapa. Ini indeks Google Index, kita tinggal klik kan kita bisa lihat nih, sampai langkah, about, disclaimer, kontak, page, privasi, page. Jadi nggak ada kata kunci yang di sini masuk ke nih. 8 alasan wisata Grojogan Sewu ini masuk nomor 10. Jadi harusnya kita kembangkan lagi tentang alasan wisata Grojogan Sewu Tawangmangu cocok. Ini bagus, ini berarti tulisan ini. Tulisan ini berarti masuk hampir semua yang ada di keyword yang dicari orang itu masuk di sini. Ya, ini dulu tulisannya Mbak Nana kayaknya ya. Tulisannya Mbak Nana, jadi tulisannya tentang wisata religi Semarang kalau nggak salah. Jadi kita dari sini kita bisa cari bagaimana agar ini kita blow up lagi, seperti itu ya. Oke, kalau ada pertanyaan tanya aja ya di grup. Yang penting kalian bisa belajar dan bisa membuat web sendiri kan, lumayan ini passive income buat jangka panjang. Oke, sekian.